Yang mencari saudara Jonsis ada di sana. Mas Jonsisnya mana gitu. Silakan saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Agus dan tim DKP. Baik, terima kasih. Mohon izin Romo. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Makan siangnya bagaimana? Menunya bagaimana? Buat evaluasi DKP nanti. Kurang banyak ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita santap siang, kemudian tadi diajarin jadi wira swasta bisnis pijat oleh Pak BP tadi ya. Pak Budi mengajarkan untuk buka usaha pijat. Nah, Bapak Ibu, siang ini kita mau ngomongin soal uang. Karena namanya Dewan Keuangan Paroki. Saya mewakili Romo Haruno sebagai Ketua DKP untuk menyampaikan beberapa hal terkait Dewan Keuangan Paroki. Bapak Ibu, sepintas saja saya akan informasikan di dalam satu paroki itu ada 2 organ yang membantu pastor paroki. Yang tadi dari pagi sampai siang itu organnya namanya Dewan Pastoral Paroki. Kalau di kenegaraan itu para menteri. Jadi itu yang menjalankan kegiatan pastoral di paroki Katedral Bogor ini. Nah, pendampingnya untuk mengelola keuangannya, menyiapkan dananya, mengelola aset, apa segala, namanya Dewan Keuangan Paroki. Jadi kami dua bagian yang berbeda tetapi saling mendukung, saling jalan bersama dan memastikan membantu pastor paroki. Karena ketuanya tetap satu, Romo Haruno, pastor paroki itu ketua DPP dan ketua DKP. Wakilnya saya di DKP, Pak Rudi tadi di DPP. Jadi jangan kaget bahwa sebetulnya ada satu lagi yang mungkin tidak terlalu populer buat Bapak Ibu itu Dewan Keuangan Paroki. Tapi ternyata pekerjaannya lumayan banyak. Nah, supaya kita kenal dengan Dewan Keuangan Paroki dan nanti apa sih hubungannya dengan wilayah dan lingkungan. Karena wilayah lingkungan sebenarnya di bawah DPP, tidak di bawah DKP. Tetapi apa nih hubungannya? Hari ini kita coba pertegas ya, karena ada beberapa relasi yang tetap kita harus jalan bersama juga. Seperti itu. Baik, pokok bahasannya Bapak Ibu kalau kita perhatikan ada beberapa poin. Yang pertama itu peranan DKP, kedua restrukturisasi DKP. 2 hal ini perkenalan kita, supaya Bapak Ibu kenal DKP itu apa sih, tugasnya apa sih, wewenangnya apa sih, seperti itu. Nah, kedua itu terkait keuangan paroki. Keuangan paroki itu selama ini siapa yang ngelola sih? Kemana sih kolekte yang sebegitu besar di paroki Katedral? Tadi sepintas saya dengar Romo Haruno sudah menyampaikan. Mari Bapak Ibu cermati, perhatikan, karena kami berharap dari DKP, Bapak Ibu pengurus lingkungan wilayah, itu menyampaikan penjelasan yang benar kepada umat terkait keuangan gereja. Karena banyak mindset dari teman-teman umat kita, bahwa uang gereja banyak, hilang nggak jelas kemana. Nah ini, hari ini kita perjelas, jadi mohon Bapak Ibu juga bantu kami dari DKP, sebelumnya terima kasih kalau mau membantu nanti menjelaskan bahwa kolekte yang besar itu banyak peruntukannya, nggak semuanya masuk ke paroki. Paroki itu tadi sepintas Romo sudah sampaikan, hanya 45% dari kolekte itu masuk ke paroki, itu pun digunakan untuk kegiatan seksi dan yang lain-lain. Ini detailnya, jadi saya kasih penjelasan nanti uang itu dari mana terus dipakai buat apa aja. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya prioritas kerja DKP, supaya nanti Bapak Ibu juga ada gambaran kami DKP selama ini mengerjakan apa. Supaya nanti siapa tahu dari sekian banyak yang hadir di sini menjadi kader-kader DKP periode berikutnya. Karena tahu pekerjaan DKP seperti ini, ternyata saya punya skill tentang DKP, karena ini lebih ke arah skill nanti. Keterampilan atau kebiasaan sehari-hari menjalankan apa, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat, ternyata saya cocok nih nanti di sini. Nanti mulai aktif di lingkungan, dikenal, kemudian bisa direkomendasikan ke formatur untuk menjadi pengurus berikutnya. Yang 2 di paling bawah, inilah hubungannya nanti dengan Bapak Ibu. Tentang kartu iuran umat dan juga laporan keuangan wilayah. Ini yang menjadi hubungan kenapa DKP nanti berhubungan dengan
wilayah dan lingkungan, walaupun tetap nanti jalurnya lewat DPP. Begitu. Baik, kita lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu, tujuan dari DKP itu mewujudkan pengurusan atas harta benda gereja paroki secara bertanggung jawab sehingga bermanfaat secara optimal bagi hidup kesucian dan misi gereja di paroki. Ini tugas kami di DKP. Kemudian fungsinya, Dewan Keuangan Paroki berfungsi sebagai pembantu pastur paroki, karena ketuanya tetap pastur paroki. Kami sifatnya membantu, sama DPP pun sifatnya membantu. Kata kerennya konsultatif. Jadi membantu Romo tapi tidak bisa keputusan tetap di pastur paroki. Dan ciri khas kita taat. Katolik itu ciri khasnya taat. Jadi apapun keputusan pastur paroki, walaupun mungkin nggak sejalan sama pemikiran kita, itulah yang keputusan yang harus kita jalankan. Kemudian membantu pastor paroki dalam memperoleh, memiliki, mengelola, dan mengalih milikan harta benda gerejawi paroki. Jadi kami boleh memperoleh, mendapatkan selain nanti dari kolekte apa segala, kami berusaha juga dari aset-aset yang ada untuk menghasilkan buat gereja. Kemudian memiliki, mengelola, dan mengalih milikan harta benda gerejawi, walaupun keputusannya nanti di pastur paroki setelah izin dengan Bapak Uskup, pasti itu. Kalau apalagi menjual ya, mengalih milikan itu nggak sesimpel seperti definisi tadi, tapi prosesnya panjang. Begitu, kemudian kita lanjut. Wewenangnya menetapkan aturan pelaksanaan pengurusan dan pengawasan harta benda gerejawi paroki berdasarkan kebijakan dan pedoman dari keuskupan. Kami akan bikin kebijakan tetapi tidak dari kami sendiri, bukan dari Agus, bukan dari Payana, bukan dari Bu Yani. Tetapi kita turunannya tetap dari ekonom keuskupan. Jadi ekonom keuskupan yang menjadi sumbernya kita di atas. Kebijakan keuskupan turunlah ke paroki, turunlah ke wilayah, turunlah ke lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian tugasnya DKP ini banyak. Pertama ini menginventaris, mengawasi dan mengamankan harta benda paroki. Harta benda paroki ada apa aja sih? Banyak Bapak Ibu. Kita punya gedung ini harta benda paroki. Punya gereja, punya gedung, kita punya tanah mungkin di beberapa tempat, itu harta benda paroki. Termasuk kursi-kursi yang kita dudukin tadi yang patah satu di belakang, itu juga aset dari paroki. Seperti itu yang perlu kami inventaris satu persatu. Pekerjaannya lumayan sih. Jadi sampai yang detil-detil kecil yang namanya disebut aset, nanti kita akan data satu persatu. Nah, kemudian yang kedua menetapkan peraturan mengenai pemanfaatan penggunaan harta benda paroki. Nah, jadi yang paling simpel adalah kalau seksi mengajukan anggaran apa segala, nah kami harus membuat peraturannya nanti seperti apa, pengajuannya seperti apa. Kemudian nanti kalau penyewaan ruangan ini untuk perkawinan misalnya, itu juga kami bikin aturannya, kebijakannya seperti apa. Termasuk nanti sama Bapak Ibu itu form terkait laporan dari lingkungan sama wilayah. Itu juga bagian dari tugas kami membuat peraturan-peraturan itu. Kemudian mengembangkan keuangan paroki dengan cara yang legitim. Tadi yang saya bilang, kami boleh juga mengembangkan dari aset itu menghasilkan sesuatu. Contohnya kita punya tanah lahan di belakang gereja itu yang dipasang reklame. Simansa, apa nama ininya, reklamenya? Dari Maksima, tapi yang sekarang nempel apa namanya? Sisesa. Itu sebenarnya lahan kita tuh, kalau Bapak Ibu nanti pulang lihat di depan itu Sisesa. Nah itu disewa oleh advertising, dia sebagai advertising, terus dia punya customer, penyewaan lahan itu dia harus bayar sama kita. Ini kita baru perpanjang 2 tahun lagi ke depan gitu loh. Nah ya, contoh-contohnya seperti itu. Iya monggo. Itu papan tuh di situ, kami tuh maksudnya santai-santai aja, Uskup tuh nanya terus, duitnya mana itu. Dia itu ngawasi papan reklame itu terus. Uskup, Romo Arya Ekonom, kontraknya sudah diperbarui belum? Nah, jadi kami itu sampai mengurusi begitu itu. Saya dulu jadi Romo itu tahunnya misa, tapi ngurusin jual beli papan itu tuh. Sekarang saya tahu harga semen itu, tahu saya sekarang. Padahal dulu saya mimpi jadi pastor itu pokoknya pakai jubah gitu sudah. Ngurusi gitu Pak Agus. Nah, saya beruntung ditemani Pak Agus dan kawan-kawan ini. Sedikit saya seling ya. Saya senang sekali baik DPP Pak Rudi, Pak Bayu, mereka ada luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rudi dan kawan-kawan.
Dan juga Pak Agus Muhardi dan kawan-kawan ini. Mereka ini, ya silakan tepuk tangan, mereka ini orang yang betul pada tempatnya adalah ahli sungguh. Kalau kita menggaji, saya menggaji, kita nggak bisa bayar. Karena mereka sudah pakar-pakarnya, mereka latar belakang perbankan lama, bisnis lama, tapi gratis. Tidak sepeser pun mereka itu mendapat upah. Tepuk tangan untuk yang tidak mendapat upah ini ya. Sehingga kalau saya disebut berulang oleh Pak Agus bahwa itu tanggung jawab paroki, tapi justru melalui mereka ini semuanya menjadi clear, menjadi jelas bagaimana kita mengelola di lapangan dan laporan sampai kepada uskup. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Romo. Ya, kita lanjut ya. Kemudian menetapkan bentuk, cara, waktu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk dewan, seksi, bahkan organisasi kalau memang ini paling tidak organisasi kelompok personal itu sebetulnya mereka punya anggaran dasar rumah tangga sendiri. Tetapi kalau mereka memberikan laporan ke kami, ya kami juga terima seperti itu. Tapi intinya tidak intervensi ke kegiatannya kelompok personal karena mereka punya anggaran rumah tangga masing-masing. Tetapi paling enggak yang paling benar itu lingkungan wilayah. Karena wilayah dan lingkungan itu bagian dari DPP. Nah, nanti ada form bagaimana Bapak Ibu harus melaporkan. Ada dulu pandangan bahwa kenapa kami harus melaporkan ke paroki? Uang kami mau diambil ya? Enggak, jangan salah Bapak Ibu. Nanti ada peruntukannya dan sangat jelas hari ini dijelaskan sama rekan saya Bu Yani Lukita. Bahwa sebetulnya apa yang disetorkan ke paroki dan apa yang menjadi dikelola oleh lingkungan, apa yang dikelola oleh wilayah itu jelas dananya. Seperti itu. Nah, ini yang nanti juga akan menjadi relasinya kita dari DKP dengan Bapak Ibu di lingkungan dan wilayah. Kemudian kita lanjut ya, kami juga memeriksanya secara berkala, jadi bukan apa-apa hanya dapat laporan, nanti kami periksa juga. Kemudian membuat rencana anggaran pemasukan pengeluaran setiap tahun. Keuskupan itu minta setiap November, akhir tahun kemarin, RAB kita tahun 2025 itu harusnya sudah masuk ke keuskupan. Jadi keuskupan, ekonomi keuskupan memantau aktivitas paroki selama 1 tahun dari RAB yang kita masukkan. Kalau enggak ini melenceng atau enggak, oh ini kok tiba-tiba di RAB enggak ada pengeluaran besar seperti ini kok bisa. Nah sekarang makin diatur oleh ekonomi keuskupan makin rapi. Di atas 50 juta itu harus izin uskup, keluar uang di atas 50 juta. Tahun kemarin masih 100 juta, tahun ini diinformasikan lagi bahwa 50 juta sudah harus lapor ke Bapak Uskup. Di bawah 50 juta masih kuasanya pastor paroki, Romo Haruno. Jadi sebegitu ketatnya dan bukan cuma ketat, aturan dari keuskupan sekarang sudah semakin jelas. Nah kita di bawah ya harus mengikuti aturan itu semua. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan khususnya terkait anggaran. Kami harus memonitor dan mengevaluasinya, kemudian membuat laporan keuangan paroki bulanan tahunan secara transparan kepada keuskupan. Setiap tanggal 15 tiap bulan kami harus melaporkan ke keuskupan, mereka sudah ada sistemnya, kita mengirim tentu nanti dari keuangan dan romo pastor paroki yang mengirimkan. Dan sejauh ini puji Tuhan kita katanya nggak pernah telat, selalu on time. Sebelum tanggal 15 atau paling telat tanggal 15 sudah masuk ke keuskupan. Seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut, sebetulnya masih banyak tugasnya ya. Nah, tahun ini seperti apa sih DKP-nya Bapak Ibu? Tahun ini itu DKP-nya itu ada sedikit penyesuaian dari yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu kita DKP-nya nggak dilengkapi, organ-organ di bawahnya, entitasnya itu tidak dilengkapi sesuai arahan keuskupan. Nah tahun ini apa yang kita lakukan? Yang pertama, pengembangan bidang dan seksi untuk mendukung pelayanan pastoral paroki. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Memiliki 3 bidang. Dulu itu nggak ada bidang-bidang. Jadi nggak terlalu teratur gitu. Nah ini sekarang kita ikutin dan 3 bidang ini pun arahan dari keuskupan. Kemudian beberapa bagian itu anggotanya lebih dari 1 orang. Tujuannya apa? Supaya bisa berbagi peran, supaya bisa menyiapkan kaderisasi berikutnya, terjadilah nanti regenerasi dengan mudah di DKP ini. Kemudian program yang sifatnya pengadaan, sekarang ini di bawah DKP. Bapak Ibu kalau sekarang mungkin di luaran mendengar ya bahwa, loh kok seksi bunga sekarang masuk DKP? Kok seksi busana liturgi kenapa masuk DKP?
Kan ini di bawah seksi liturgi sebetulnya selama ini. Nah, inilah arahan lagi dari keuskupan. Keuskupan mengatakan segala hal yang sifatnya pengadaan keluar uang itu tidak boleh di DPP. Jadi semua dihandle sama DKP. Makanya nanti DKP ada bidang pengadaan sekarang. Itu yang menangani pekerjaan dulu ditangani oleh seksi liturgi untuk pembelian hosti, anggur, lilin, kemudian juga pengadaan busana liturgi dan yang lain-lain. Itu sekarang nanti ada bidangnya sendiri, ada seksinya sendiri yang menangani. Kemudian terdapat seksi pengelolaan aset untuk menambah pemasukan paroki di luar kolekte. Dulu nggak ada yang aware dengan gedung ini, maksudnya aware sih ada Bu Leni di sekretariat, tapi kan kita tahu sekretariat Bu Leni banyak tugasnya. Kemudian tadi yang Romo bilang papan reklame, itu juga nggak terlalu ada yang perhatikan. Kemarin kita sebetulnya agak mundur, jatuh temponya September 2024, harusnya sudah ditagih lagi lewat, karena nggak ada yang aware dengan itu. Kami mulai di Oktober akhir, November kami mulai, walaupun kami belum dilantik waktu itu, kami mulai telusurin semua, ketemuin vendornya segala, dan puji Tuhan kemarin sudah ditandatangan, diperpanjang 2 tahun lagi, harganya juga kita naikkan, dan vendornya juga setuju, seperti itu. Jadi beginilah yang ada pengelolaan aset itu untuk menambah pemasukan paroki, sekaligus memperhatikan fasilitas-fasilitasnya tetap terjamin, terjaga, dan rapih gitu loh. Termasuk nanti ada yang mengurusi aula, kalau ada yang minjem, kemudian nanti ada yang ngurusin juga toko rohani, kita kan punya toko rohani itu. Nah itu juga sesuatu yang menghasilkan masuk buat kita juga. Seperti itu. Kemudian terdapat tim pemeliharaan sarana prasarana dengan fokus pemberdayaan karyawan paroki dan mencari vendor yang kompetitif. Sarana prasarana ini selalu kita jadi sorotan dari umat dan juga dari keuskupan. Karena dibilangnya kita selama ini nggak pernah memperhatikan gedung paroki. Selama ini gedung paroki kok di atasnya ada tanaman. Kok di genteng bisa ada tanaman kalau Bapak Ibu pernah lihat apa segala. Mari sekarang pulang lihat udah nggak ada tanaman. Kita udah satu-satu kita beresin pelan-pelan. Nah ini bagian dari pekerjaannya sarana prasarana. Termasuk kalau Bapak Ibu lihat kita juga lagi coba menata tanaman-tanaman yang ada di sekitar paroki. Plaza Maria menjadi prioritas, kenapa Romo sudah mengingatkan tahun ini tahun yubilium. Banyak peziarah yang akan datang, ini tanamannya lagi kita tata. Kemudian samping gereja yang sepertinya tadinya tempat pembuangan sampah, barang-barang bekas bangunan ditimbun di pinggir yang dekat pagar, itu pelan-pelan kita lagi rapikan, kita bersihkan segala semuanya. Nah hal-hal seperti ini termasuk kamarnya Romo, kamar tamu di atas pada bocor, bau, apa segala kemarin sudah tertangani juga. Jadi satu-satu kita ini, termasuk yang kena rayap, kita ganti-gantiin satu-satu. Mudah-mudahan nanti dalam 3 tahun ini semuanya bisa rapih. Tentu kami perlu waktu karena kami juga perlu keterbatasan, tapi prinsipnya kami akan terus bergerak, tidak berhenti. Pelan-pelan kita rapihin. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu, strukturnya Bu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh ini ya, saya lihat tim saya banyak yang jadi pengurus lingkungan. Kalau saya panggil namanya agak cepat berdiri ya, supaya dikenali juga oleh teman-teman. Yang pertama itu tentu Romo Haruno sebagai ketua. Kemudian saya sebagai wakilnya, di bawahnya itu ada Pak Yana Jonsis yang di sana sebagai sekretaris 2, kemudian ada Ibu Yani Lukita dan juga Bu Meli. Ini bendahara 1, bendahara 2 saya. Kemudian Jack Pak ke pinggir sini, John, paling ini. Nah, kita ini punya 3 bidang sekarang Bapak Ibu. Bidangnya itulah bidang keuangan, bidang inventarisasi dan pengelolaan aset, kemudian bidang kepegawaian dan umum. Ini yang tadi saya bilang, kita sekarang punya 3 bidang. Dulu ini nggak ada yang kayak ngelola, ya ada bagiannya tapi tidak jelas gitu loh. Nah ini juga sesuai arahan dari keuskupan. Nah paling pertama itu ada korbitnya masing-masing bidang. Korbitnya itu ada Pak Tirta dari Taman Cimanggu tapi nggak hadir hari ini. Pak Tirta sebagai korbit bidang keuangan. Ada Mbak Yuli yang sudah lama juga sebagai seksi pencatatan dan pelaporan keuangan. Mbak Yuli ini yang setiap bulan memastikan bahwa kita tidak telat melapor laporan ke keuskupan yang tadi tanggal 15. Sekarang dibantu oleh Pak Ridi dari Bogor Timur kalau nggak salah. Ini ya dari Bogor Timur. Nah ini yang juga nanti menjadi, dulunya Mbak Yuli selalu sendiri. Di tahun ini kita siapkan kader-kader untuk saling backup, jadi tidak kerja sendiri. Kemudian ada bidang yang berikutnya adalah koordinator bidang inventarisasi aset, inventarisasi dan pengelolaan aset.
Ini ada Pak JK, Pak Julius Kristantus Kristiono. Nah, di bawahnya itu ada seksi inventarisasi aset. Ada Ibu Natalia Lini dan juga Ibu Shirley Patricia, ini notaris Bapak Ibu. Jadi aset-aset tanah kita itu beliau yang memastikan legalitasnya dan memastikan itu valid. Dan kita banyak dibantu oleh beliau. Kemudian ada lagi, ada Ibu Rina dan Ibu Suheni. Bu Suheni tadi saya lihat ada di sana. Bu Suheni mana Bu? Oh ya, ini Bu Suheni, Bapak Ibu. Bu Suheni ini membantu kami di inventarisasi aset. Tadi mencatat semua kursi apa segala itu nanti akan menjadi inventaris supaya tetap dilaporkan ke keuskupan. Kemudian ada juga Ibu Srilan. Ibu Srilan ada di sini. Nah, di belakang sana Bapak Ibu. Ini yang nanti mengelola aset. Termasuk nanti gedung ini, kemudian billboard yang di belakang, kemudian juga toko rohani itu nanti di bawah Bu Srilan. Kemudian ada Ibu Yani Wahyu, Angela Samsuprapriani, seksi pengadaan. Nah ini senior kita yang sekarang membantu untuk membeli hosti, lilin, dan yang lain-lain. Nah beliau yang nanti akan mengawal supaya kita dapat vendor yang bagus, dapat harga yang bagus, kemudian juga semuanya sesuai dengan harapan. Dan semua stok nanti terkendali semuanya, akan kami catat dengan pasti bahwa keluar pasti bisa kami pertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Korbit Kepegawaian dan Umum. Itu ada Pak Artanto, tapi lagi keluar kota kayaknya, lagi terbang. Tadi ada Ibu Cecil di sini, istrinya Pak Artanto. Ini Pak Artanto dulu sebelumnya 2 periode lalu sekretaris DPP. Nah sekarang bantu kita di Korbit Kepegawaian dan Umum. Ini PR-nya juga banyak selain yang tadi aset dan pengelolaan, ini kita ada Ibu Leni Indrajaya, yang dari tadi sudah kita dengar, beliau membantu kami di DKP sebagai seksi kepegawaian. Kepegawaian ini kami sudah jalan sebetulnya sejak bulan Oktober juga. Kami sudah menyusun, sekarang kami sudah punya fingerprint, jadi semua karyawan nggak akan masuk dilewat dari atas jam 8. Jam 4 mereka harus fingerprint lagi untuk selesai pulang. Kemudian kami sudah buat kesepakatan kerja dengan mereka, semua karyawan sudah membuat jelas statusnya untuk tanda tangan apa segala. Semua karyawan itu sudah kita lakukan, sudah selesai, dan kemarin kami sudah rapat yang pertama hari Senin yang lalu itu, bahwa rapat pertama kepegawaian sekaligus memberikan jadwal kerja kepada mereka. Selama ini banyak yang nggak jelas, saya mau harus ngerjain apa, akhirnya nggak jelas ada di mana, datangnya jam berapa, kadang-kadang nggak datang. Sekarang mudah-mudahan dengan yang sudah kami buat ini, itu sudah bisa mengontrol paling tidak. Mereka akan datang tepat jam 8, pulang jam 4, kemudian kerjanya apa dia jelas, kalau tidak ada kami sudah ada tim juga untuk bikin checklist. Apa yang dia jadwal kerja itu tidak dikerjakan, ya ditulis di situ. Itu bagian nanti dari evaluasi kami untuk memastikan dia bekerja dengan baik atau benar. Ini yang sudah kita jalankan, yang kepegawaian ini sudah selesai, ini sekarang lagi prakteknya. Mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik. Kemudian ada Pak Agus Susanto. Pak Agus masih ada Pak Agus? Oh, di belakang tadi ya, jangan-jangan sekarang lagi betulin internet. Karena tadi internetnya lagi rusak juga di bawah, tapi kita sudah selesaikan juga. Nah, Pak Agus Susanto bersama dengan Pak Haryono. Pak Haryono ada Pak? Nah ini Pak Haryono, kalau Bapak Ibu nanti sering ngelihat Pak Haryono di lapangan, lagi di samping gereja, lagi di mana, itu beliau tim dari pemeliharaan. Ini kita pelan-pelan lagi betulin terus semuanya ya Pak Haryono ya, kerjanya nggak pernah berhenti, karena kami punya grup Sarpras, itu setiap sehari itu bisa ratusan kerangkring di grup itu memastikan bahwa ini jalan. Dan goalnya mereka teman-teman Sarpras ini, dulu kita punya pegawai, tetapi punya keahlian untuk memperbaiki, tetapi tidak diberdayakan. Makanya dia nganggur-nganggur aja. Nah sekarang nggak bisa, semuanya ikut, tim yang ada diberdayakan. Jadi mereka digaji sesuai juga dengan tugasnya dan menjalankan tugas dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya tak tergantikan ini rumah tangga paroki. Ini ibunya Romo. Ada Ibu Eni tadi. Bu Eni mana Bu? Nah ini Bu Eni. Kemudian Bu Tanti ada nggak? Bu Tanti nggak ada? Oh nggak ada. Ada Bu Eni dan Bu Tanti. Ini mamahnya Romo untuk memastikan makannya Romo semuanya itu tersedia dengan tepat waktu dan baik seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi
cukup komplit sekarang dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun banyak tantangannya, walaupun perlu waktu, tetapi saya yakin dengan semangat teman-teman di DKP ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, perkenalannya udah cukup. Sekarang kita ngomongin soal uang. Keuangan paroki itu dapatnya dari mana aja sih Bapak Ibu? Yuk kita lihat. Pertama itu dari kolekte. Kolekte adalah semua persembahan umat beriman yang dikumpulkan dalam perayaan ekaristi publik. Baik diadakan di gereja, kapel, rumah keluarga, maupun tempat-tempat lain. Oleh karena itu apabila ada kolekte dalam perayaan ekaristi di luar, perayaan ekaristi mingguan di gereja tetap wajib diserahkan kepada paroki setempat dan dicatat dalam laporan penerimaan kolekte lainnya. Itu ada di Kanon 1259. Sekarang katedral sudah menerapkan itu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin kolekte itu masuk lingkungan. Tetapi keuskupan menetapkan lain, dan kita bagian dari keuskupan mau nggak mau harus ikut. Kolekte, namanya dalam misa ada kolekte, itu diserahkan ke paroki, seperti itu. Nah ini yang mungkin sekarang katedral udah oke semua, penyerahan kolektenya udah lancar, apa segala seperti itu. Dan semuanya sudah tidak ada pertentangan lagi di bawah, dan jelas kolekte itu adalah tadi definisinya, persembahan umat beriman yang dikumpulkan dalam perayaan ekaristi. Jadi memang harus diserahkan ke gereja dan itu miliknya uskup, miliknya gereja istilahnya. Bagus. Kolekte itu. Ya Romo, monggo. Baik. Jadi itu pengaturannya kalau ada kolekte tetap ya diserahkan. Bahkan itu ada buku slipnya di sini. Cara pelaporannya sama. Semua mendapatkan itu. Pun kalau cara lama pakai manual itu. Pak Agus, tadi Pak Agus bagaimana? Kalau ada misa di mana? Di lingkungan. Di lingkungan. Tapi ternyata banyak lingkungan yang enggak misa. Karena enggak merasa jadi Katolik, jadi enggak misa. Jadi Bu Yani ya dapatnya kolektor segitu itu juga ya Bu Yani. Dapat dari lingkungan yang rajin misa rutin. Padahal itu minimal 1 kali, minimal. Itu yang disebut misa lingkungan. Padahal di lingkungan itu bisa macam-macam misa. Berkat rumah, peringatan arwah, ya, menyunatkan bapak, ya, bapak nikah lagi, ya. Tapi ada lebih dari 1, tapi 1 pun sering lingkungan itu. Jadi bahkan selama dia jadi pengurus nggak ada misa. Tapi saya punya teman pokoknya yang paling setia misa bulanan ini Pak Fran ini pokoknya namanya. Ya, kenapa saya tidak berani menyebutkan kalau dia memang Pak Fran saya kira mengadakan misa dan dampaknya juga kolekte itu bukan karena Pak Fran menjadwal gitu, tapi dia sadar barang siapa tidak mengadakan kegiatan rohani pada umat lingkungan itu mengkerdilkan umat. Maka jangan kaget nanti umatmu pada hilang, nggak ketahuan karena nggak ada penyegaran, nggak ada siraman rohani. Mungkin ada keluhan tapi kasihan dong, romonya kan hanya Romo Haruna sama Romo Alphonse. Tidak, kalau memang umat lingkungan atau ketua lingkungan mengatakan minta misa, kami carikan romonya. Bisa minta Romo Sihutang dari Sukasari, bisa minta Romo Thomas dari Wisma Kuskupan, bisa minta juga ya Romo Gaib, ya itu. Jadi kita jangan mempending suatu hak umat gara-gara kita kasihan romonya hanya 2. Tidak, kami yang cari solusi. Dan kalau memang bersamaan pembinaan rohani di lingkungan ada misa, ada rosario, atau apa itu, ya dua-duanya jalan. Rohani umat terbangun, keuangannya Pak Agus juga tertambahkan ya Pak ya. Lalu kolekte tadi itu. Demikian yang saya garis bawahi. Jadi minimal tolong kewajiban menyegarkan iman umat tetap ada. Baik, terima kasih Romo. Saya dikodein nggak masuk dalam kamera, jadi saya berdiri di sini Romo. Ki, udah masuk Ki. Kata John Sis tadi jangan terlalu depan, nggak kelihatan kamera katanya. Baik, kita lanjut ya. Selain kolekte jelas ya Romo, himbau teman-teman yang jarang melaksanakan misa lingkungan, yuk sekali-sekali mulai diadakan lagi misa lingkungan. Seperti yang di tempatnya Mas Frans. Seperti itu ya. Baik, nanti ada formnya Bapak Ibu. Kalau misa di lingkungan itu nanti
kolektenya diserahkannya nanti bisa lewat Romo yang misa atau nanti bisa diantar oleh pengurus lingkungan ke paroki, nanti ada formnya, di belakang ada penjelasannya. Kemudian, ya Romo, monggo. Jadi itu ke perayaan Ekaristi dimanapun. Dan di paroki ini ada 22 komunitas personal, 22 dan lebih itu. Mereka juga saja tetap sebulan sekali hendaknya ada misa Legio, sebulan sekali ada misa Senakel, sebulan sekali ada misa Santa Monica, mereka. Sehingga bukan tujuan pertama juga kolektenya itu sendiri, tapi utamanya adalah koinonia, komunio, siraman rohani pada mereka. Dan sudah bagus, dan yang bagus sekali dan sangat variatif karya atau untuk Ekaristi bagus itu saya bisa sebut salah satunya Santa Monica. Santa Monica itu meskipun sudah janda-janda gitu ya, tapi ada yang tua ada yang muda gitu ya. Jadi tetap menarik juga di situ. Kolektenya juga menarik, mereka rajin cara menghidupi diri sendiri. Legio juga yang sudah lama tidur tidak misa. PDPKK juga misa. Ya, ada yang kelompok di sini maupun yang dari RP. Jadi apa yang katakan Pak Agus, jadi tadi itu ada misa baik di gereja, di gereja, kapel, rumah, keluarga maupun tempat lain, termasuk komunitas-komunitas personal. Di dalam misa itu ada persembahan umat, silahkan. Dan saya cukup senang kagum ya, ternyata ada orang Katolik memakai sangat yang Alkitabiah Pak Agus. Jadi kolektor itu, tapi ada yang masukkan amplop, tulisi perpuluhan dari kami. Ya kami catat. Ya Bu ya, Bu Yani kadang ada perpuluhan. Ya itu monggo, nggak jadi masalah. Tapi dia mengungkapkan hatinya untuk persembahan pada Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Ayo kita diajak Romo, jangan kalah sama umat di luar Katolik. Yang di luar Katolik aja ikut di kita ya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu saya lanjut, sumbangan. Sumbangan ini adalah segala bentuk pemberian yang tidak berhubungan dengan perayaan Ekaristi. Semua pihak harus bertindak bijaksana, ikhlas dan bersahaja atau ugahari dalam hal pengumpulan dana dan pungutan-pungutan yang hendaknya dibatasi seperlunya saja. Ini bahasanya dari buku Pedoman Keuangan Keuskupan. Jadi ini juga kalau di wilayah lingkungan terjadi sumbangan-sumbangan, nah ini wajib disampaikan atau dilaporkan kepada paroki secara berkala. Kalau di keuskupan panduannya paling sedikit 1 tahun sekali, tapi kita bikin kebijakan supaya teman-teman nanti terbiasa melaporkan, mungkin waktunya agak pendek. Nanti di belakang Bu Yani Lukita akan menjelaskan itu. Baik, kita lanjut John. Nah Bapak Ibu, sumber pendapatan gereja itu dari poin-poin itu Bapak Ibu, ini sudah kami sempurnakan. Jadi yang pertama itu kolekte dan persembahan, kedua itu sumbangan, tadi sudah jelas, ketiga itu pengelolaan aset. Jadi aset ini mulai kita fokusin, kita beberapa aset jangan sampai tidur, paling tidak bisa menghasilkan. Nah itu juga kita lagi coba, kemudian salah satunya tadi reklame, itu kita sudah dapat kontrak lagi 2 tahun dan harganya juga naik, mulai disesuaikan harganya. Kemudian hibah, warisan, wasiat, uang maupun barang. Ini juga bagian dari pendapatan di sumber-sumber penerimaan paroki. Kemudian pengumpulan dana atau sponsorship. Hanya kalau yang pengumpulan dana sponsorship tentu ada prosedurnya. Jadi kalau ada panitia atau bagaimana itu melakukan penggalangan dana apa segala, tentu ada aturannya, izin sana, izin sini. Tentu pasti dari pastor paroki juga. Yang terakhir itu kolekte kedua, harus jelas. Karena dalam waktu pelaksanaannya dengan persetujuan Bapak Uskup. Kita kemarin sempat melakukan kolekte kedua waktu lagi mau pengadaan sound system. Kemudian sebelumnya ada kolekte kedua, ini saya jelaskan juga. Itu bukan buat kita kolekte keduanya yang cukup lama, itu untuk renovasi seminari. Jadi bukan katedral tuh, tapi kita mendapat arahan dari keuskupan harus kolekte kedua untuk penggalangan dana membiayai renovasi seminari yang di seberang. Itu sebetulnya dananya semua masuk ke keuskupan. Tapi paling tidak kolekte kita jadi berkurang. Yang biasanya 100 lebih, begitu ada kolekte kedua cuma di bawah 100. Tapi ya itulah, kita tetap jalankan dan kita tetap harus berpikir bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan itu kalau memang nanti secara operasional dananya kurang. Seperti itu. Nah, yang berikutnya,
Oh, kolekte kedua ada tambahan satu lagi Romo yang sekarang ya. Romo mau menyampaikan, monggo. Ya, terkait dengan kolekte kedua, kita cukup lama untuk hajatan intern, kelistrikan, dan sound. Cukup banyak teman-teman dari paroki lain, karena kita juga sering untuk misa didatang oleh romo-romo sekosupan, mereka mengagukan, wah bagus sekarang, bagus. Saya sendiri juga selalu fokuskan salah satu memang alat pewartaan adalah manakala memang sound itu bagus. Dan itu hebatnya teman-teman liturgi, DPP, DKP, tanggap. Supaya apa? Sukses pewartaan dalam misa itu ada. Jangan sampai kadang-kadang mati, kadang-kadang berdenging, ya itu dipikirkan dan harganya cukup mahal. Kemarin kita punya hajatan, 2 hajatan sekaligus, yaitu kelistrikan dan sound. Saya sebut 1,7 M lah. Tapi begitu cepat karena umat merasa ini keperluan kita bersama. Lalu juga ada orang yang sudah lama bahkan, sudah lama, tapi ingat dan cinta pada parokinya. Dia kontak pada Romo Benjamin Sudarto. Aku mau ngecat gereja kita. Nah ini pengecat terakhir itu bukan kita uangnya, itu umat. Umat tertentu yang bunyi Romo Romaruno, tolong cepat ditangkap itu. Ada orang yang berbaik hati untuk pengecatan gereja. Ya udah, akhirnya kami cepat, jangan sampai peluang bagus ini. Jadi ini ada banyak cara bagaimana umat berkontribusi. Lalu begini, kolekte yang umum ya hanya satu itu. Satu pokoknya dihindarkan itu. Tetapi muncul ada kolekte 2 berarti itu hanya oleh uskup. Hanya oleh uskup. Kita DPP, DKP di sini tidak mereka-reka dan tidak berani untuk memunculkan yang namanya kolekte kedua, ketiga, keempat. Ada kolekte keempat untuk apa? Untuk beli celananya Romo. Ya. Enggak, kolekte kedua aja enggak boleh sampai keempat. Lalu saya merasa kadang tidak enak. Dan saya mohon juga kesadaran para umat. Ada umat yang bermaksud bagus, yaitu dia berasal dari misalnya Solo. Dia berasal di Solo, dimintai oleh teman dari Solo untuk cari sumbangan sini. Dan kenal karena saya Haruno dari Klaten. Saya tetap katakan enggak bisa. Apalagi antar keuskupan. Antar keuskupan itu yang komunikasi antar uskup. Enggak boleh. Bahwa dari keuskupan Semarang ke Bogor, Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor, tidak bisa sembarang begitu. Tetap kolekte kedua berdasarkan SK uskup. Nah pernah ada acara pribadi itu dekat-dekat pada saya. Aku mau ngamen. Mau ngamen sambil cari dana bersama kor kami. Maaf, kami nggak berani begitu karena kadang-kadang Jonsis dan kawan-kawan aja harus jualan apa aja sih? Bakpao. Ini kemandirian anak kita. Dia tidak berani sampai menggalang dana tapi untuk keperluan jualan bakpao. Yaitu realita. Maka ketika ada suatu seksi dari Jakarta mau menggalang dana ini saya bilang, enggak kebalik nih keuskupan besar masa cari dana di keuskupan kecil. Mereka diem terus pergi, enggak berani. Karena kebalik Jakarta yang begitu gagah keuangan malah pergi ke Bogor. Nah minimal ada peristiwa-peristiwa seperti itu dan seandainya entah atas nama organisasi, atas nama paroki, atas nama ya tempat mana mau cari dana sini tanpa izin uskup tidak diizinkan. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Dalam waktu dekat ini kemarin minggu lalu kita sudah ada kolekte kedua, itu juga himbauan keuskupan. Itu untuk gereja di Maja. Jadi di Rangkas Bitung punya stasi kali ya Romo ya. Saya terangkan, Maja ini adalah sebuah calon gereja, letaknya di tengah-tengah proyek developer yang punya nama kita semua tahu, Ciputra. Dan memang ini lahannya mahal, tapi dibantu oleh beberapa orang, lahan itu terperoleh. IMB pun terperoleh. Lalu setelah ada 2 itu, kita harus berjuang dari nol mengenai membangun gedung itu sendiri. Nah kita semula kan ya disupport untuk dicarikan lahan, disupport EMB. EMB terbitin hebat loh itu. Karena itu termasuk Provinsi Banten, itu pelit banget atau susah banget. Ya, dan ini dapat maka ditangkap langsung kita akan bangun.
Satu-satunya cara untuk bisa bangun dengan sederhana apapun, kita seluruh paroki, 28 paroki diminta oleh Bapak Uskup, tolong bantuannya untuk kolekte kedua. Jadi jangan kaget teman-teman kalau ada kolekte kedua untuk Maja. Maja itu letaknya di tengah-tengah. Ada BSD yang menggelegar maju banget, lalu ada Jasinga, lalu ada Tangerang, ada Rangkas Bitung. Itu letaknya di tengah-tengah. Tapi itu dekat sekali dengan double track kereta api dan tol. Jadi itu ekonomi hidup. Maka sebenarnya gereja cukup cerdas untuk menangkap itu karena di tempat developer maju di sana banyak orang Katolik. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjut ya, slide yang berikutnya John. Jadi Bapak Ibu saya jelaskan sedikit terkait kolekte. Nah ini mohon Bapak Ibu jadi humasnya kami, sampaikan kepada umat. Kolekte itu walaupun yang terakhir sebelum ada kolekte kedua sudah sampai 120 juta lagi, tapi begitu ada kolekte kedua turun lagi. Tetapi ini ada sedikit penjelasan tentang kolekte. Jadi enggak semua kolekte masuk ke paroki. Jadi mari kita lihat. Nanti pembagiannya untuk kolekte mingguan aja di dalam 1 tahun kita menerima kolekte itu ada beberapa yang tadi Romo sudah sampaikan. Di hari-hari tertentu itu tidak sama sekali kita hanya dapat debunya saja Pak Yana, hanya dapat bau uangnya tapi lewat uangnya. Pindah ke keuskupan dan nanti Pak ekonom keuskupan yang akan mengatur entah itu untuk gereja universal dalam hal ini sampai ke Tanah Suci atau gereja lokal, gereja di Indonesia seperti itu. Nah kita lihat. Kolekte itu dibagi menjadi kolekte mingguan, yaitu nanti kolekte mingguannya dibagi lagi, tapi saya nggak jelasin sekarang ya, karena detailnya presentasinya ada di slide berikutnya. Kemudian ada kolekte khusus. Anggap kolekte mingguan itu di luar kolekte yang tidak terpengaruh dengan kolekte khusus, tapi dalam 1 tahun ada kolekte khusus, itu 100% kita nggak dapat sama sekali. Itu ditarik oleh keuskupan. Tahun ini sudah beredar dari keuskupan ada 13 minggu yang kita tidak bisa dapat apa-apa dari kolekte yang kita terima. Nanti ada datanya di berikutnya. Kemudian kolekte khusus ini 100% dikelola oleh keuskupan dan keuskupan yang mengatur entah itu dikirim ke KWI, entah itu dikirim ke Vatikan, Tanah Suci dan yang lain-lain. Yang pertama itu tentang kerasulan anak dan remaja. Ini misi. Kemudian minggu panggilan, minggu komsos, Tahta Suci, Minggu Kitab Suci, Minggu Misi, dan lain-lain. Nah ini yang menjadi bagian yang kita tidak bisa dapat sama sekali. Kemudian kolekte hari Minggu Palma, itu untuk kegiatan sosial dan pengembangan SDM. Ini untuk gereja di Indonesia dikelola oleh KWI, dananya digunakan untuk pengembangan kegiatan sosial dan pengembangan SDM. Kemudian kolekte Minggu kelima itu selalu kita kirim juga ke keuskupan, dikirim ke KWI untuk pendidikan calon imam. Jadi minggu kelima kita nggak pernah tarik kolekte sama sekali. Jadi kolekte itu lewat begitu saja, tapi itu memang untuk pengembangan yang sudah ditetapkan. Dan kita taat harus ikut itu. Seperti itu. Nah kita lihat, nah ini kalau Bapak Ibu lihat, 1 tahun ini jangan dilihat semua, kalau dilihat semua 28, tapi saya sudah hitung. Yang pertama paling kedua dari atas itu Hari Anak Misioner Sedunia. Kemudian kolekte untuk konferensi wali gereja Indonesia, itu biasanya di bulan Juni kalau nggak salah. Kemudian kolekte minggu kelima tadi buat pendidikan imam, ini kita nggak dapat sama sekali nih. Jadi Bapak Uskup, keuskupan sudah mengeluarkan satu instruksi di dalam 1 tahun kita nggak bisa terima apa-apa. Kalau yang solidaritas Maret, solidaritas April itu adalah dana solidaritas yang dipotong untuk keuskupan dari kolekte yang minggu biasa. Seperti itu. Nah ini saya pikir jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran uangnya kemana aja sih kolekte. Kok kenapa sih gereja kok pelit sekali, nggak mau ngapa-ngapain kok susah. Karena ada satu periode saya dapat laporan dari Bu Yani, kita defisit. Hanya dengan 45% dengan biaya operasional sebegitu besar itu kita defisit. Dan akhirnya ngeruk tabungan. Gitu loh. Nah ini yang ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat contoh ya, itu slide-nya tajam Bapak Ibu. Karena Infokus baru, ini lama Infokusnya. Ini kenapa kita beli? Romo kasih arahan, mau umat kalau misa di aula ini kayak kita nggak bisa beli alat lagi aja gitu loh. Nah akhirnya ya udah kita adain, tapi nggak bisa langsung 2 biji.
karena kita harus lihat cash flow. Nggak jor-joran mentang uang gereja, ya udah beli Romo. Nanti untuk biaya-biaya pos yang lain berantakan semua gitu loh. Jadi pelan-pelan satu-satu kita juga hati-hati untuk melaksanakan apalagi menggunakan uang gereja. Seperti itu. Baik. Tamat Pak Agus. Iya Romo. Ya, tadi memang apa yang katakan Pak Agus benar ya. Ada satu yang mendasar, itu kepentingan yang sangat-sangat fundamental, bahkan orang bilang keperluan vital, yaitu kita itu berani mengarahkan umat. Jangan masuk gereja, karena gereja udah penuh. Lalu diarahkan ke aula ini atau gedung Maria. Tapi setelah sampai sini, gambar wajahnya Romo itu enggak kelihatan. Ini namanya penipu. Padahal Romonya sudah mandi bersih, ganteng, enggak kelihatan. Saya juga rugi. Maka tahu usul Pak Agus bahwa ya cari ya proyektornya yang jelas itu. Nah, enggak langsung terjawab. Doa dulu pada Roh Kudus, ada duit enggak gitu. Ya, terus ya ditata dan bagusnya itu ada teman-teman yang ahlinya di situ. Siapa yang mengatur untuk proyektor-proyektor kita, bahkan kita belanja pun karena kita itu tidak punya uang banyak Pak Agus. Hati-hati, cari vendor yang pas. Kita itu tidak royal wah belanja ini, jangan-jangan malah enggak bermanfaat. Kita rapat dulu, diskusi dulu. Oh ambil merek ini, nanti kalau rusak gampang servisnya. Sampai ke situ kita untuk cari alat-alat perangkat seperti ini. Silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Romo. Ada cerita singkat yang tadi Romo sampaikan. Kemarin kami dapat laporan DKP bahwa Romo Alfon komplain internet di Pasturan itu lemot. Ini kita sama Pak Haryono baru beresin. Jadi udah ada usulan dari beberapa orang bahwa providernya ganti, karena ini lemot. Nah kami DKP diskusi dulu, jangan ngambil keputusan dulu, kita analisa dulu. Kita panggil orang bisnetnya, kemarin dicek, ternyata pertama modemnya sudah tua, jadi memang modemnya harus diganti. Kedua, jaringan ke dalamnya berantakan, acak kadut kalau kata orang Sunda. Jadi banyak yang tadinya 250 Mbps yang masuk, keluarnya itu cuma 60, 30 gitu loh. Nah ini hari ini kita selesaikan ya Pak Haryono ya. Jadi tanpa harus ganti vendor, tanpa harus keluar uang lagi apa segala, kita selesaikan. Nah hal-hal seperti itu yang kami berusaha untuk menganalisa dan hati-hati gitu loh. Karena balik lagi nggak gampang keluarin uang, karena kami tahu kebutuhan katedral beda dengan gereja-gereja kecil yang lain. Katedral itu gereja besar yang biaya operasionalnya besar sekali. Tetapi kalau kita tidak perhatikan itu, kita dikomplain sama umat, kita dimarahin sama keuskupan, kok ini nggak dirawat, kok ini nggak diurus, kok ini nggak di-maintain gitu. Padahal semua itu kan perlu biaya semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya sedikit penjelasan. Kita lanjut ya. Oh Romo, monggo. Ya, itu ya kami perhatikan banget berimbang. Justru kami duduk di DPP, di DKP untuk bagaimana akhirnya menjadi umat di katedral, umat di suatu paroki, menjadi Katolik itu nyaman. Kalau kita tidak perhatian, contoh toilet. Toilet itu kalau kita tidak perhatikan dari waktu ke waktu, kasihan. Umat yang sebenarnya sudah kepingin banget kencing, nggak jadi kencing. Ditunda nanti di rumah saja. Nah ini juga menjadi perhatian kami dan itu didesak oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup untuk membantu untuk bagaimana membuat umat itu nyaman. Itu Pak Agus. Ya. Baik. Terima kasih Romo. Yuk kita lanjut. Nah Bapak Ibu ini penting, tolong diperhatikan yang ini. Perhitungan distribusi kolekte mingguan. Dari kolekte yang kita terima, 25% itu dana solidaritas yang harus kita kirimkan tanggal berapa tadi? 15. Paling telat tanggal 10 apa? Tanggal 15 tadi Bu. Pokoknya yang solidaritas tadi buat keuskupan. Itu full 25% kita nggak berani main-main. Pokoknya dapat kolekte 25%, di bulan berikutnya kita harus storin ke dana solidaritas ke keuskupan. Kemudian 20% itu dana untuk PSE. Jadi Bapak Uskup membuat kebijakan 20% dari kolekte dialokasikan untuk kegiatan PSE. Itu dana karitatif dan yang lain-lain itu ada di sana. Nah kemudian yang berikutnya adalah 5% untuk membantu kegiatan terkait pengembangan kerasulan keluarga, SKK. Seksi kerasulan keluarga ini punya jatah karena Bapak Uskup fokus yang paling utama tentang keluarga. Jadi ini dikasih alokasi dana 5% dari kolekte. Kemudian 5% lagi untuk kepemudaan. Kepemudaan ini baik BIA, KKI maupun SKP ke OMK sampai remaja. Itu 5% mereka punya jatah.
Ini seksi-seksi yang punya alokasi khusus dana dan dana untuk berkegiatannya beda sama seksi yang lain. Karena seksi yang lain yang tidak dapat alokasi ini kita menentukan 17 juta misalnya dalam 1 tahun. Mereka harus mengelola dana itu untuk berkegiatan. Tapi kalau yang ini nih khusus 5% dari kolektor setiap tahun. Jadi setiap kolektor 5%-nya jatahnya buat mereka. Seksi kerasuhan keluarga dan kepemudaan. Kepemudaan itu ada 2, KKI BIA dan juga OMK. Kemudian sisanya dari 100% itu sudah diambil 55%. 45% yang masuk kantong paroki. Ini yang kita pakai untuk kegiatan seksi, untuk perbaikan-perbaikan, makannya Romo, kemudian juga rumah tangganya Romo. Ini yang kita bayar gaji karyawan, ini dari sini Bapak Ibu. Jadi please tolong Bapak Ibu, jadilah humas kami untuk memberi penjelasan yang tepat kepada umat. Yang dalam tanda kutip umat itu berpikir gereja banyak duitnya dipakai kemana tuh uangnya. Pada pelit amat gereja. Kami DKP aja muter otak gimana caranya supaya nggak mengganggu cash flow. Kalau ada yang tadi contohnya, Romo minta infokus, kami aja berpikir dulu bagaimana dari alokasi mana yang kita harus ambil. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong bantu kami menyampaikan ini. Monggo difoto Bapak Ibu. Jadi ini yang memang harus dijelaskan ke umat. Kami hanya memperoleh 45% dan wajar kalau dalam 1 tahun kita pernah defisit. Apalagi zaman-zaman pandemi kemarin. Wah itu tabungan kita habis semua. Dipakai untuk operasional dan yang lain, kolektor nggak masuk-masuk, kolektornya sedikit, tapi operasional tetap jalan semuanya gitu loh. Bagus. Nah ini, iya Romo. Ya, baik ini ya sudah jelas ya. Saya akan komentari yang paling atas. Itu benar-benar diserahkan kepada Keuskupan. 28 paroki menyampaikan solidaritas itu secara berjenjang kemampuan dari paroki-paroki itu, tapi kita jelas sudah terbaca 25%. Untuk apa saja? Ya untuk operasional uskup nggak punya pasukan dari mana-mana. Lalu kita untuk mengadakan imam, kita punya keuskupan yang termasuk terkeren di Indonesia. Karena apa? Kita bisa mencetak sejumlah pastor, dan pastor kita juga kita perbantukan ke Tanjung Selor, ke Tapang, Banjarmasin, Agats. Nah itu dari memelihara itu, juga uang untuk operasional romo-romo dan karyawan puspas, cukup banyak. Dan juga untuk pemeliharaan perangkat. Dan sekarang uskup juga menjaga keselamatan para romo. Asuransi, kami juga diasuransikan. Lalu meskipun bukan bagian dari sini, termasuk Monsignor Mikael Angkur itu, karena beliau adalah gembala kita yang berpengaruh bertahun-tahun, dalam keadaan sehat sakit tanggungan kita, termasuk sampai dengan wafatnya kemarin. Nah ini uang terperoleh dari paling atas itu sebenarnya. Itu lalu juga menawarkan memang paroki-paroki yang memerlukan alat transportasi. Kalau saya sebagai pribadi ya, saya nggak berani mengusulkan beli mobil. Saya takut nanti diumbengi umat, nggak punya duit beli mobil itu. Tapi oleh Keuskupan kita diberi tawaran. Ekonom bilang, itu salah satu mobil yang sudah nggak layak dan mengancam keselamatan Romo. Jual, ganti yang baru. Nah dia yang ngomong, bukan saya kalau ngomong. Kalau saya ngomong nanti saya digebukin Pak Agus. Jadi ekonom yang ngomong. Jadi begitupun saya menjadi roh paroki, saya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Untuk tidak disebutkan, gampang banget, gonta-ganti. Gitu. Nah ini, demikian Pak Agus. Baik, terima kasih Romo. Senangnya punya pastor paroki seperti Romo Haruno. Jadi kalau mau apa-apa Romo konsultasi dulu. Karena saya kemana-mana naik motor. Karena hitungan saya naik motor itu serusak-rusaknya motor, servisnya lebih murah daripada servis mobil. Ya Romo lebih sering naik motor soalnya. Karena Bogor macet. Tapi Bapak Ibu ngomongin soal mobil, tahun ini kita sudah diizinkan oleh Keuskupan untuk mengganti 1 mobil kita yang tua. Jadi ini ya bukan dari Romo Haruno, tapi izin dari Keuskupan karena memang usia mobilnya sudah lewat, kita sudah dapat izin. Jadi jangan nanti di luaran, itu enak-enak ganti mobil apa segala. Tapi karena memang mobilnya sudah cukup usianya tua dan biaya operasionalnya tinggi soalnya. Dan uskup sudah mengizinkan, kami tidak akan berani ganti mobil, beli mobil kalau belum ada izin dari keuskupan. Seperti itu. Dan tadi dana solidaritas Bapak Ibu banyak paroki-paroki kecil yang secara operasional juga minus. Nah dari situlah keuskupan membantu paroki-paroki kecil itu, termasuk tadi pengadaan kendaraan operasional buat pastor-pastor di paroki kecil.
yang kolektenya hanya mungkin seminggu 1 juta, 2 juta, itu banyak di paroki kita. Nah dana itulah yang dipakai, jadi kita juga nggak bisa nyalahin kok uang paroki diambil, karena juga ini untuk kepentingan bersama di Keuskupan Bogor. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita lanjut, mudah-mudahan ini paham dan nanti dijelaskan kalau ada umat yang salah cara berpikirnya ini tolong disampaikan. Kami di DKP itu setengah mati mengelola hanya 45% itu untuk supaya cukup untuk segala-galanya. Makanya DPP sampai kesian kurus-kurus tuh. Kalau rapat nggak pernah makan, nggak pernah ngapa-ngapain tuh Mas Bayu sama Pak Rudi tuh tadi dibilang DPP paling irit katanya. Dan akhirnya kami yang DKP baru ngikutin. Kalau rapat nggak bisa makan jadi karena beliau sudah memberi contoh seperti itu. Baik, kita lanjut. Rasanya ini Bapak Ibu form untuk setor kolekte. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada misa di lingkungan atau di rumah-rumah, ini formnya ada di sini. Nanti yang belum ngambil silakan ambil. Bu Leni sudah menyiapkan. Form ini beda dengan form kalau Bapak Ibu tugas TTK di paroki. Tentu beda, tapi ini form untuk misa di lingkungan. Jadi Bapak Ibu sederhana aja, nggak perlu diurut poin-poinnya, walaupun kemarin di rapat kami di tim internal keuangan itu menyatakan kalau bisa diurut, tapi enggak lah, karena nilainya juga enggak terlalu besar juga, tetapi sementara yang penting Bapak Ibu tertib menjalankan SOP-nya seperti itu ya. Jadi selesai misa, Bapak Ibu hitung kolektenya di lingkungan atau yang di rumah-rumah, kemudian diisi formnya, kalau romonya berkenan dititipin, ya silakan langsung dititipkan. Ini ada 3 play. 3 lembar, sorry. Nah, yang paling atas itu, ini nota play, jadi yang paling atas itu nanti diserahkan ke paroki, lembar kedua itu nanti bisa untuk wilayah, lembar ketiganya disimpan untuk lingkungan. Karena kolekte ini harus dicatat di dalam pembukuannya lingkungan, walaupun ini hanya numpang lewat, tetapi harus tetap tercatat, kemudian setelah masuk, nanti di bawahnya ada pengeluaran keluar lagi. Walaupun Bapak Ibu sama seperti paroki kalau di hari-hari kolekte minggu khusus itu cuma numpang lewat juga, tapi kami catat seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang nanti rasanya nggak perlu dijelasin, mudah sekali kok ini ngisinya ya, nggak perlu hal teknis yang khusus. Nanti Bapak Ibu lingkungan yang belum dapat silakan ambil ke Bu Leni di depan, bukunya sudah disiapkan satu buku seperti itu. Yang cepat habis bukunya berarti juara misa di lingkungan. Nambahin kolekte buat kami. Baik, kita lanjut. Nah, prioritas DKP, saya singkat aja ini waktunya sudah cukup panjang. Yuk sambil jalan aja John. DKP itu yang pertama untuk DKP keseluruhan kami dulu belum punya sistem, belum punya SOP, belum punya apa-apa. Kami sekarang buat. Kami coba buat, mudah-mudahan 3 tahun ini sistem ini semua aturan mainnya semua berjalan. Berhasil diciptakan sehingga untuk pengurus periode berikutnya itu bisa dipakai. Seperti itu, intinya gitu. Kemudian bidang keuangan tentu mengawasi laporan keuangan, membuat forecast, membuat rencana, kemudian memonitoring dan mengevaluasi. Termasuk nanti bagian keuangan ini akan mengevaluasi laporan dari lingkungan dan wilayah. Lanjut, kemudian inventarisasi dan aset itu mencatat aset, transisi pengadaan, kemudian cari rekanan yang kompetitif. Jadi kita juga akan belajar cari vendor-vendor yang harganya kompetitif, kualitasnya bagus. Jadi kalau dulu kan main tunjuk-tunjuk, kita akan berusaha kalau ada apa-apa kita pasti pakai 3 vendor. Seperti itu. Termasuk kami juga akan ada beberapa hal yang vendor sudah rutin jalan, kita sedang evaluasi. Ini mau diperpanjang atau mau dinego lagi atau ada dicariin ininya kompetitornya seperti itu. Ya, baik. Kemudian melakukan stok opnam secara berkala, kemudian menetapkan aturan pemanfaatan aset paroki supaya maksimal dan optimal. Nah, kepegawaian kemarin kita sudah selesai job desk karyawan, sudah ada perjanjian kerja, ini ngebut kami dari sebelum dilantik kami sudah kerja. Jadi kami sudah menyusun waktu itu, jadi di Oktober, September kita udah kerja untuk nyusun seperti ini. Nah, kemudian peraturan kepegawaian sudah ada, tinggal nanti pelaksananya di KPI. Tadi yang pakai checklist itu bagian dari Key Performance Indicator untuk menilai cara kerja mereka seperti apa. Saya yakin nggak akan sempurna, tetapi kalau nggak dimulai, nggak jalan-jalan. Jadi kita jalan dengan ketidaksempurnaan, dalam perjalanan kita sempurnain nanti. Prinsipnya begitu. Ya, kemudian ada sistem rekrutmen pegawai paroki juga nanti kita akan mulai tetapkan. Lanjut John. Kemudian kepegawaian dan umum juga, nah sarana prasarana ini timnya Pak Agus Susanto sama Pak Haryono, ini luar biasa lah kerjanya. Dan kita punya titipan dari periode yang lalu dititipin sama Pak Rudi, upgrade sistem video digital. Jadi
instalasi kita yang selama ini kenapa gambar suka jelek dan yang lain-lain, itu instalasinya masih analog. Dan sekarang teknologi sudah digital semua. Kalau kita ganti alatnya digital tanpa diganti instalasinya, percuma. Jadi ini juga PR dan nilainya gede nih pasti. Ini juga jadi bikin pusing kita untuk ngatur cara pengelolaannya gimana, dapat dananya dari mana, alokasi mana yang bisa kita pakai. Seperti itu. Kemudian taman doa juga. Kalau Bapak Ibu taman doa yang sebelah, kalau kita menghadap gereja sebelah kiri yang dekat jalan, itu kan sebetulnya dulu ada rencana Bapak Uskup minta itu jadi taman doa. Nah, tapi dalam pelaksanaannya belum terrealisasi, bahkan tempo hari beberapa pembangunan pos satpam dan yang lain-lain, sisa bangunannya dilempar ke sana. Nah ini PR kita lagi mau bersihin pelan-pelan. Kita nggak mikirin dulu taman doanya, tapi paling nggak bersih dulu. Supaya enak dilihat, enak dilewatin orang, itu dulu PR-nya. Ini Pak Aryono juga lagi jalan terus bekerja, kemarin sudah, Bapak Ibu kalau yang pas kesini ngelihat ada beberapa truk untuk ngambilin puing-puing, lah itu yang lagi kita kerjakan. Ya, kemudian ruang sekami lantai 3 ini juga titipan, nanti itu juga nanti kita evaluasi lagi. Jadi kami berharap, Romo berharap dan teman-teman berharap anak-anak KKI kita kalau sekolah minggu itu di lantai 3, Gedung Maria. Nah ini titipan PR ini mau di ini, tetapi kita ada tawaran. Kemarin Romo Marcel, Gedung Seminari yang kita selalu bantu dari kolekte kedua, itu sudah selesai juga sebagian besar dan beliau menawarkan ruangan-ruangan di situ kalau mau dipakai silahkan. Nah kemudian Budi Mulia selama ini kita pakai. Nah Bapak Ibu puji Tuhan kemarin kita sudah duduk bareng antara Budi Mulia, Katedral dan juga Keuskupan, Puspas. Kita udah duduk bareng, kita tanda tangan kesepakatan bersama terkait penggunaan sarana prasarana. Gitu loh. Jadi kita ini dianggap tiga komunitas yang tinggal di Kapten Muslihat, penggunaan sarananya perlu kesepahaman. Kemarin-kemarin ada beberapa hal sedikit nggak kesepahaman itu terkait pinjam parkir apa segala, kadang-kadang di BM nggak dibuka apa segala, tapi itu sudah clear. Mudah-mudahan ini ke depan sudah bisa lebih cair. Jadi kita kepala sekolah SD, SMP, SMA kemarin sudah hadir bersama Bruder BM yang yayasan, Romo Haruno, Romo Alfon juga hadir dan Romo Marcel dari Keuskupan hadir. Tanda tangan kesepakatan suratnya juga ada, sudah ditandatangan oleh semua entitas. Kemarin pagi kita panggilin semua yang di lapangan. Satpam BM, satpam kita, juru parkir kita dikumpulin, di briefing semuanya. Kemarin seru, di awalnya mereka keluarin unek-unek, karena sekian tahun mereka punya unek-unek masing-masing yang nggak pernah diwadahi. Tapi kemarin bagus, karena mereka sudah keluarkan, ya yang penting kita ke depannya bagaimana menjalankan itu. Nah kemarin sudah dikumpulkan kemarin pagi di ruang rapat seksi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih mulus kerjasama kita dengan mereka. Nah ini fotonya. Kita kemarin sudah memfasilitasi untuk ketemu, duduk bareng, dan kita akhirnya bisa ngobrol enak sekarang. Dan kita punya WA group. Kalau ada apa-apa, kita bisa langsung WA group. Jadi WA grupnya itu ada kepala sekolah SD, SMP, SMA, BM, Bruder, dan kita di sini gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa jadi sarana untuk kita berjalan bersama dengan mereka. Dari saya langsung, kayaknya udah ya, ada kepegawaian umum, kemudian rumah tangga paroki ya tentu romonya kalau nanti makin kurus, berarti Bu Eni nggak benar ngurusin romonya. Ya, itu ya, jadi itu kerjaan rutin yang memang ini tentu dibantu sama Bu Leni dan yang lain-lain yang ada di paroki. Lanjut, rasanya udah. Nah, saya serahkan ke Bu Yani Wahyu untuk, Yani Lukita, sorry, banyak Yani soalnya saya bingung nih. Ini Yani Lukita ini senior di DKP. Monggo, Bu Yani silahkan dijelaskan. Selamat sore Romo dan Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mau menjelaskan singkat aja ya karena udah sore. Mengenai kartu iuran umat, kita mau mencoba untuk menyeragamkan untuk di setiap lingkungannya. Begitu. Mungkin ini sih sebagian udah ada ya, seperti Kardi Wilasa, Dana KKS, Dana Wilayah, Dana Lingkungan, Anak Asuh, Bina Iman, Dana Sosial, Seminari, Dahar Romo, udah itu aja sih. Keterangannya di sini. Kalau Kardi Wilasa itu kan memang udah ada aturan ya, untuk kepala keluarganya 5.000, untuk anggotanya 1.500. Itu diserahkan oleh lingkungan langsung ke subseksi Kardi Wilasa.
Kemudian untuk itu wajib kan ya untuk yang memang anggota keluarga-keluarga yang menjadi anggota Kardiwilasa. Untuk dana KKS, dana karya komunisasi sosial, itu 4.000 per kepala keluarga. Itu wajib juga diserahkan langsung oleh lingkungan kepada seksi Komsos Paroki. Kemudian ada iuran wilayah, iuran lingkungan. Nah, iuran wilayah, iuran lingkungan itu sukarela. Itu nanti ada mungkin disepakati saja antara pengurus wilayah dan pengurus lingkungannya. Demikian juga untuk anak asuh. Kalau anak asuh, kalau usul saya sih lebih baik dikelola oleh wilayah supaya bisa ada subsidi silang antara lingkungan ya. Mungkin kan ada lingkungan yang iurannya banyak, ada lingkungan yang umatnya sedikit, jadi bisa subsidi silang. Jadi dana anak asuh disetor ke wilayah untuk dikelola oleh wilayah untuk ya tetap kembalinya kepada umat di lingkungan-lingkungan kan. Kemudian bina iman itu bisa bina iman anak, bina iman lansia, bina iman OMK gitu ya. Kemudian dana sosial itu di lingkungan juga misalnya ada untuk kematian atau ada umat yang sakit. Ya macam-macam lah ya untuk sosial lah. Nah kemudian seperti tadi Romo bilang kan Keuskupan kita mempunyai seminari. Ya tidak ada salahnya kalau dari lingkungan dan wilayah juga memberikan sumbangannya untuk seminari. Karena kita kan punya 2 seminari ya. Ada seminari menengah di Talaga Kahuripan, ada juga seminari tinggi di Bandung. Jadi itu boleh, kita mau nyumbang kemana boleh, kalau banyak seperti misalnya di GMA itu kita sumbang dua-duanya. Dari dana yang terkumpul itu kita bagi sekian persen untuk Telaga Kahuripan, seminari menengah, sekian persen untuk seminari tinggi. Nah kemudian yang terakhir itu ada Daharomo. Mungkin Bapak Ibu zaman dulu orang tuanya ya sering dapat cerita bahwa oh dulu kami tuh setiap berapa bulan mendapat tugas untuk mengirim makanan ke Romo. Nah tapi kan sekarang ini karena paroki kita sih udah punya juru masak sendiri ya. Jadi supaya umat bisa tetap berpartisipasi dalam untuk sandang, pangan, papan untuk Romo, alangkah baiknya juga ini Daharomo tetap diadakan. Karena di laporan ke Keuskupan itu ada satu item itu Daharomo ini ditanyakan berapa setiap bulannya kita mendapatkan Daharomo. Karena itu dipakai bukan cuma untuk makan sih, pokoknya untuk penghidupan romonya gitu kan. Jadi menolong juga untuk yang kolektenya nggak cukup. Udah itu sih semuanya. Nah kemudian kan dari dana-dana yang terkumpul itu, lingkungan dan wilayah wajib untuk melaporkannya ke paroki. Ini cuma laporan aja, dananya tetap di wilayah dan paroki tidak akan mengotak-ngatiknya. Ini contoh laporan wilayah. Laporan wilayah itu mungkin kalau wilayah itu kalau yang rutin itu mungkin cuma dari bunga bank atau bunga deposito. Pokoknya apa yang rutin itu bisa ditambahkan di situ ya Bu, Bapak Ibu. Ini cuma contoh aja. Ada saldo bulan lalu, ada bunga bank, bunga deposito. Kemudian kalau wilayah kan tidak juga sama seperti Keuskupan kan, gak punya umat kan. Dia dapat cuma dari lingkungan-lingkungan. Jadi dari lingkungan A berapa, lingkungan B berapa itu per bulan ya. Kemudian ada lagi dana AAP dan APP. Wilayah juga dari lingkungan kan, lingkungan A mengumpulkan APP berapa, AAP berapa, lingkungan B berapa, lingkungan C berapa. Kemudian untuk pengeluarannya. Pengeluarannya kalau dana seminari dari lingkungan dikumpulkan ke wilayah baru disetor ke seminari, karena mungkin kan kalau satu-satu lingkungan mungkin nominalnya terlalu kecil. Angka baiknya kalau disatukan aja di wilayah supaya nominalnya agak lebih sedikit lebih besar. Mungkin nah itu pengeluarannya kita
setelah dapat dari lingkungan uang, kita keluarkan untuk seminari berapa, untuk anak asuh berapa, itu semua dilaporkan. Untuk itu kalau yang biaya administrasi pajak bunga itu untuk yang di bank-banknya ya. Kemudian yang dana operasional ya operasional wilayah, mungkin wilayah mengeluarkan dana untuk apa-apa aja. Tapi jangan lupa juga untuk yang AAP dan APP juga tetap dilaporkan di situ. Kalau AAP kan yang memang 30% ya yang disetor ke PSE. Jadi untuk pengeluarannya 30% AAP aja. Tapi kalau APP kan 100%. Jadi semua dilaporkan di situ. Itu saja sih, cuman nanti yang ini kan yang sekarang AAP kan dimonitor ya oleh PSE ya. Nah berarti itu saldo AAP-nya tuh harus dipisahkan dari saldo wilayah. Jadi saldo wilayah berapa, saldo AAP berapa. Karena AAP kan penggunaannya tidak boleh semaunya kan ya, hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kita sih mintanya laporannya per 3 bulan. Ya. Kalau di format yang ini sih ini udah rumus semua sih. Jadi kalau kita tambahkan atau kurangkan nanti otomatis dia menjumlah sendiri. Nanti bisa diambil dari, nanti dijerangkan oleh Jonesis. Kita masuk ke laporan dari lingkungan. Lingkungan sih pada prinsipnya sama. Bunga bank, bunga deposito sama kolekte. Mungkin lingkungan lebih sering mengadakan kolekte ya, kalau wilayah biasanya sih jarang ya, mungkin Natal atau Paskah aja kan ya. Nah seperti tadi Pak Agus bilang, kolekte misal lingkungan tetap dilaporkan di situ. Tapi nanti di pengeluarannya juga dilaporkan. Nah untuk operasional itu konsumsi mungkin kalau ada MISA, ada AAP, APP kan biasanya ada konsumsinya tuh. Ya dilaporkan di situ. Kemudian seminari juga kalau disetorkan ke wilayah itu kan, untuk wilayah berapa dana, pokoknya semua pengeluaran yang rutin-rutin itu dilaporkan di situ. Kemudian ada lagi di bawah itu dana operasionalnya yang konsumsi atau fotokopi atau misal lingkungan. Terus yang sumbangan-sumbangan. Terus yang AAP, APP itu kan 100% dari lingkungan kan disetor ke wilayah ya. Satu lagi catatan itu kalau dari lingkungan kan mungkin nggak setor ke wilayah itu tidak setiap bulan ya, mungkinnya tiap berapa 2-3 bulan sekali, akhir tahun. Nah walaupun tidak ada transaksi, tidak ada pergerakannya 3 bulan sekali harus tetap lapor ke paroki. Kalau misalnya laporannya akhir tahun, misalnya gini deh yang gampang, misalnya lingkungan, bayar ke Komsos juga nggak tiap bulan misalnya. 1 tahun sekali juga. 1 tahunnya di muka atau di belakang nih Bu. Nah itu ada permintaan dari Komsos katanya bayar dana KKS-nya itu jangan 1 tahun di belakang. Karena Komsos itu harus bayar percetakan. Bukan begitu. Nah siapa yang nalangin kan Jonesis, kasihan kalau Jonesis suruh nalangin. Nah misalnya dana KKS itu kan 4.000 1 KK, misalnya aja sebulannya bayar 40.000 ya lingkungan ya. Tapi kan dibayarnya di akhir tahun kan. Nah laporannya itu jangan tiap bulan keluar 40.000 untuk bayar KKS. Pokoknya laporan itu harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Jadi saldo lingkungan itu harus yang dilaporan harus sama dengan saldo fisik yang sebenarnya. Karena kasihan juga nanti kalau ada laporan yang ke wilayah, lingkungan melaporkannya 5.000 keluar ke wilayah, tapi dia lapor padahal setor ke wilayahnya akhir tahun. Nah kan nanti kalau dicocokkan oleh paroki itu nggak cocok. Di lingkungan dananya udah keluar di laporannya, padahal di wilayah kan belum terima. Jadi harus pokoknya yang dilaporkan di sini sesuai dengan waktu pengeluarannya.
Jangan belum dikeluarkan, sudah dilaporkan. Itu aja. Nah ini yang catatannya, pelaporannya setiap 3 bulan sekali, nanti mekanismenya akan diterangkan oleh Jonsis. Kemudian ini ada juga peraturan dari ekonom juga ya Pak Agus ya. Untuk penyimpanan dana lingkungan dan wilayah, bila membuka tabungan atau deposito di bank, diharapkan itu atas nama 2 orang, biasanya sih ketua dengan bendaharanya. Dan untuk penempatan deposito maksimal ambil yang 3 bulan saja, karena takutnya itu dalam perjalanannya itu kita perlu dana yang besar. Kalau nunggu 1 tahun kan harus di break gitu kan susah ya. Jadi ya maksimal 3 bulan saja. Nah yang ini yang tadi kolekte misa lingkungan atau wilayah bisa diserahkan ke paroki melalui romo yang memimpin misa atau pengurus yang menyerahkannya ke sekretariat. Nah mengenai buku kolekte itu nanti kalau pulang untuk lingkungan-lingkungan yang sudah habis bisa ambil di depan. Tapi karena stoknya mungkin tidak mencukupi, untuk lingkungan yang belum dapat nanti akan diinfo kapan udah siap, nanti diambil di sekretariat. Ya sudah selesai. Ya baik, terima kasih Bu Yani. Bapak Ibu, mohon bantuannya, apa yang tadi sudah dibuat, mungkin buat sebagian orang yang mengerti tentang accounting, ini laporan apa kok, sederhana banget, tapi jangan dimasalahin itunya. Mari kita coba untuk bikin dulu, karena ini kita sebelumnya nggak punya apa-apa, kita mulai dulu sekarang untuk teratur, karena ini memang bagian dari kebijakan keuskupan bahwa ini kita harus laporkan juga, seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kami paroki mau ngambil uang lingkungan wilayah. Kan Bapak Ibu bisa lihat tadi, nggak ada yang diambil dari wilayah dan lingkungan, hanya dilaporkan. Itu, tolong ini juga mindset ini juga tolong disampaikan ke umat-umat. Bahwa kami nggak mau ngambil uang lingkungan wilayah, tetapi ada setoran wajib yang tadi soal berita umat, kemudian ada Kardiwilasa, itu kan memang setoran wajib yang memang akhirnya digunakan lagi juga untuk kepentingannya umat gitu loh. Yang Kardiwilasa apa segala. Jadi ini tolong yang sederhana ini dijalanin dulu. Seperti itu. Dan Bapak Ibu juga jangan berpikir kok ini susah ngerepotin. Enggak, isi aja dulu. Nanti dalam perjalanannya kalau salah yuk kita perbaiki. Kalau salah yuk kita belajar. Poinnya itu. Karena kalau belum apa-apa sudah berpikir yang aneh-aneh nggak dijalanin nanti ini. Seperti itu. Mari kita jalan bersama supaya semuanya harmonis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dijalankan dulu sesederhana ini, tetapi kalau nggak dijalankan juga percuma. Baik, kita yang terakhir, Bapak Ibu tadi nggak usah bingung formnya ada di mana, kita sudah menyiapkan layanan terkait keuangan. Nah, Jonsis akan menjelaskan, silahkan. Oke, Bapak Ibu, jadi Dewan Keuangan periode ini akan sudah menyiapkan satu portal supaya Bapak Ibu bisa mengakses semua. Tadi soal form iuran umat, kemudian soal format-format laporan, lalu cara mengupload atau melaporkannya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengakses satu portal ini. Portal ini bisa diakses di mana? Bapak Ibu bisa scan QR code ini, atau Bapak Ibu bisa lihat di website Paroki Katedral, di bagian formulir, itu sudah ada paling bawah, layanan keuangan paroki, jadi Bapak Ibu bisa ambil dari situ. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di grup, saya lihat ketua-ketua lingkungan sudah mulai dimasukkan ke grup DPP DKP, jadi silahkan ambil di bagian deskripsinya, itu sudah ada juga di situ. Jadi kita sudah menyiapkan banyak cara nih buat Bapak Ibu, mau lewat website bisa, mau lewat grup bisa, mau lewat Instagram Komsos bisa, silahkan ambil linknya. Ya tadi namanya layanan keuangan ya. Nah isinya apa saja sih untuk layanan keuangan itu? Nah kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin adanya di bagian tengah ke bawah ya. Di bagian wilayah dan di bagian lingkungan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan tadi DKP atau paroki berharap ayo kita seragamkan format iuran, kartu iurannya. Silahkan diklik saja. Nanti formatnya ada, Bapak Ibu tinggal ganti saja nama-nama lingkungan dan wilayahnya, isi nama rukunnya, ini tinggal dicetak saja kalau mau dicetak.
gitu ya. Lalu tadi mana sih format laporan keuangan wilayahnya? Klik saja. Sudah ada di sini format laporannya. Bapak Ibu mau download boleh, kerjain pakai spreadsheet boleh, silahkan diisi saja gitu ya. Kemudian kalau udah saya isi, saya sudah dapat formatnya lalu saya kirim kemana? Nanti saya kalau sama Bu Yani janjiannya gimana? Gak usah janjian, upload saja Bapak Ibu ya. Ini sudah ada form untuk mengupload laporan Bapak Ibu 3 bulanan. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal isi email, ini untuk yang wilayah ya. Lalu pilih wilayahnya sudah disediakan, tinggal pilih. Gitu ya, Bapak Ibu dari wilayah mana. Lalu ini periodenya periode kapan? Kan 3 bulanan tuh, berarti setahun ada 4 kali laporan. Periode kapan yang Bapak Ibu laporkan silakan dipilih, lalu laporannya diupload. Laporannya dalam bentuk PDF maksimal 1 mega. Kan enggak, kalau Excel enggak terlalu besar ya, jadi harusnya bisa gitu ya. Jadi silahkan ini Bapak Ibu upload lalu submit. Jadi nggak usah janjian sama Bu Yani, Bapak Ibu bisa upload 24/7, silahkan. Nah kemudian kalau yang lingkungan bagaimana? Di sini juga sudah ada di bawah. Kalau lingkungan mau lihat format laporannya sudah ada, tinggal diklik. Ini langsung muncul laporan dari lingkungan. Lalu bagaimana cara melaporkannya? Sama, sudah ada linknya sendiri untuk melaporkan keuangan lingkungan. Isi emailnya, pilih wilayahnya. Nah ini diketik ya nama lingkungannya karena banyak sekali ya. Jadi kalau dipilih ntar pusing. Nah, kemudian itu nanti silahkan dipilih. Lalu ini periodenya sama. Kemudian diupload. Jadi kurang lebih itu. Jadi portal ini, layanan keuangan paroki ini sudah memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu para pengurus lingkungan dan para pengurus wilayah, termasuk juga sebenarnya seksi gitu ya. Jadi kurang lebih itu, silahkan nanti dimanfaatkan, Bapak Ibu bisa akses kapanpun. Kalaupun ada kendala, silahkan nanti dikomunikasikan via grup atau via ketua lingkungannya ya. Nanti kita coba perbaiki jika ada yang perlu diperbaiki. Kurang lebih itu Pak Agus. Baik Bapak Ibu, Sedikit. Oh, Bu Yani. Yang mengenai nama filenya Jonsis. Oke, ini dari laporan ini Bapak Ibu sudah diberikan panduan nih. Mohon menyesuaikan format nama file. Nama wilayah, underscore nama lingkungan, lalu periode laporan. Jadi Bapak Ibu baca baik-baik saja untuk panduan-panduannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaporan 3 bulanan. Itu termasuk yang lingkungan. Baik, Bapak Ibu, fasilitas wadahnya sudah kami siapkan. Mungkin buat di awal agak sulit, tetapi ini kan butuh kebiasaan. Terus jangan juga berpikir, saya gaptek, saya nggak ngerti. Di lingkungan, di wilayah Bapak Ibu banyak yang ngerti. Jadi mari berusaha, jangan belum apa-apa sudah bilang sulit, nggak bisa. Tapi kita berusaha justru, ada banyak cara. Banyak teman-teman di lingkungan, di komunitas lingkungan itu yang mampu. Mari libatkan dia. Uang Bapak Ibu belanja di Shopee, Tokped aja bisa kok. Masa portal kayak gini yang sederhana nggak bisa gitu loh. Ya, balik lagi tolong di support kami juga yang sudah berusaha untuk mewadahi ini, mempermudah segalanya, kemudian mulai teratur, itu tolong mohon bantuannya di support. Sebelum ada pertanyaan, karena masih ada satu penjelasan lagi tentang AAP yang akan disampaikan Mas Bayu ya, pelaporan AAP, tapi sebelum ke sana, untuk kartu iuran yang tadi disampaikan Bu Yani Bu Yani Lukita, kok terbalik terus. Bu Yani Lukita, itu tolong itu adalah format yang ideal. Saya yakin di benak Bapak Ibu akan berpikir, kita nggak ada yang ini, kita nggak itu. Yang sifatnya sukarela, sesuaikan dengan kondisi lingkungan wilayah Bapak Ibu. Tapi yang sifatnya wajib, tolong dilaksanakan. Jadi itu ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi tentang tadi kartu iuran, karena saya yakin banyak yang belum sempurna. Itu yang paling ideal dan sudah dilakukan oleh beberapa lingkungan, terutama tadi di tempatnya Bu Yani Lukita itu sudah lakukan. Tapi di tempat Ibu banyak yang poin-poinnya ini di saya nggak ada, misalnya tadi buat seminari. Kalau bisa diadakan baik, kalau nggak bisa pun sekarang nggak usah sekarang. Jadi jangan jadi perdebatan juga, tapi yang wajib itu tolong dilaksanakan. Itu dari kami DKP mudah-mudahan cukup jelas, dan kalau dalam perjalanannya tidak jelas,
nanti bisa tetap berkomunikasi dengan Pak Yana, Bu Yani, dan juga Bu Meli. Begitu ya, dan juga Mas Jonsis. Baik, terima kasih. Demikian dari DKP, saya serahkan ke Mas Bayu. Ini masih terkait keuangan, jadi ada pelaporan dana AP. Sebenarnya Bu Pris yang harus menjelaskan, tapi karena ingin agak lebih singkat saya saja yang menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, penggunaan dana AP itu sudah diatur dalam SK. SK-nya bisa ditunjukkan Mbak Jovanka. Nah ini, coba. Nah Bapak Ibu pengurus wilayah yang baru, pengurus lingkungan yang baru, kalau belum punya nanti silakan minta ke saya atau nanti ada link di akhir pertemuan, saya sediakan link untuk mendownload materi, seluruh materi hari ini. Ini ada kita punya, bukan ini, SK, yang terakhir saya kirim. SK yang WA terakhir. Oke. Nah ini ada SK-nya. Jadi ini uang AAP itu boleh digunakan buat apa saja. Jadi kalau menggunakan untuk yang sifatnya bukan karitatif atau tidak sesuai dengan tema AAP, sebaiknya jangan, bukan sebaiknya, tidak boleh begitu ya. Nanti silakan baca lagi ya. Kemudian ada laporan 4 bulanan penggunaan dana AAP. Jadi tadi kalau saldonya ada di laporan yang disampaikan Bu Yani Mutia Lukita. Nah, rincian penggunaannya untuk apa saja ada laporannya. Coba Anka. Bukan ini yang 4. Nah, ini. Penerimaannya kalau ada tahun lalu saldo berapa masih dicantumkan, yang tahun ini berapa, kemudian penggunaannya. Nah, ini yang penting adalah penggunaannya. Bawah dikit. Nah, ini. Tanggal berapa ya, kemudian uraiannya apa, jumlahnya berapa. Ini dilaporkan kalau tadi 3 bulan, ini 4 bulan ya. Itu saja tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti untuk nguploadnya kemana, kirimnya kemana, sementara ini masih ke perangkat dari seksi PSE. Nanti bagus juga kalau disertakan ke sana atau bagaimana nanti belum ya. Tapi sementara yang sudah berjalan 2 tahun yang lalu dari tahun 2023 kirim ke Bu Maria Gunawan ya. Bu Pris mana Bu Pris? Udah pulang ya? Oke, ya. Kirim ke PSE, kirim ke Bu Pris begitu ya. Itu saja tambahan dari saya Pak Agus Mari. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada DKP untuk masuk ke sesi berikutnya. Oh Romo ada tambahan, mau Romo. Ya, terkait dengan DKP. Jadi mohon kesabaran dan kesungguhan dalam pengelolaan terkait dengan kegiatan DKP ini. Sebenarnya ketika teman-teman DPP, DKP menyampaikan materi ini, yang diminta untuk tanggung jawab dan pelaporan itu tidak hanya para umat. Saya tiap bulan juga harus laporan, tiap bulan. Tadi Mbak Yuli ya, Mbak Yuli itu bersama Bu Yani, itu pertama sudah masukkan begitu saja data-data yang ada, langsung masukkan. Di sana ditandai cara pelaporan kesusipan itu warnanya merah, kuning, hijau. Suatu paroki kalau tidak masukkan laporan apa-apa, itu keadaan merah. Tapi kalau begitu sudah masukkan, itu nanti kuning. Siapa yang masukkan itu? Ya kerjasama antara Bu Yani dan Bu Yuli. Lalu Bu Yuli manggil saya diajak melihat secermat mungkin. Dan saya harus lihat secermat mungkin. Karena berapa kali ya kita dipanggil setahun, paling tidak 2 kali ya. Semacam ujian keuangan, saya itu udah lulus doktor saya itu. Yang uji uskup dan timnya. Uskup dan timnya. Ditanya, ini uang di mana? Dari mana? Kok enggak jelas? Ini penggunaan bagaimana? Kok bisa kecolongan? Padahal ketinggian paling tinggi hanya sekian juta. Kok kamu meloloskan? Ini siapa ini? Itu ditanyakan. Nah, itu yang menanya itu adalah pasti yang pertama adalah ekonom. Ekonom ini murid saya, masih muda sekali, Romo Ari. Tapi dia kelihatan juga stres juga mikirin uang malam-malam. Saking stresnya malah dia tambahkan gemuk terus. Itu Romo Ari. Karena kalau stres dia larinya makan. Romo Ari. Lalu yang Judas ya, itu
itu Mbak Yunita, itu nanya, ini bagaimana, ini nggak bisa, ini jangan dicampur adukkan. Gitu. Nah ini kalau sudah lolos ya udah bagus. Nah kalau gitu ya, maka dengan saya ngomong begini ini, mungkin umat ada yang bertanya, mau pertanggungjawaban keuangan dari lingkungan, wilayah, paroki ini bagaimana? Ada yang ya cukup jeli dan ini cara pandang yang sangat umum nggak salah. Apakah ada pemeriksaan dari akuntan publik? Nggak ada. Karena gereja berpuncak hierarki pada uskup. Tapi uskup dibantu oleh orang-orang yang betul pinter pakarnya dan menunjuk perwilayahnya. Kita yang selalu nempel kepada Bapak Uskup, akuntannya adalah Mbak Yunita, notarisnya Mas Hendri. Tapi perdekanat ada. Perdekanat sudah ditunjuk orang-orang seperti itu. Jadi kalau umat mempertanyakan, validkah penjelasan dari pihak paroki atau keuskupan, ya kami saling. Dan keuskupan harus melapor kepada kami, para romo, kalau ada temu imam. Jadi diuraikan semua penjelasan dari paroki-paroki. Nanti kalau paroki yang memang malas, tidak ada lapor, ditegur. Ditegur bisa dibilang, waduh romo, berarti uskup mempermalukan romo ini ya. Tapi dibacakan. Tapi untung ya kita selalu disiplin, gak pernah ketinggalan. Karena didukung oleh teman-teman kerja di sini, Bu Yani sama Mbak Yuli, jadi kita selama ini nggak ada semacam ketertinggalan. Tepuk tangan untuk teman-teman DKP.